Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PMed, kembali kita lanjutkan pembahasan naskah asli penalaran matematika SNBT tahun 2025, tes hari yang ketiga. Teks 3 untuk soal nomor 9 sampai dengan nomor 12. Sebuah lampu tergantung di langit-langit suatu ruangan tepat di atas suatu meja bundar. Jari-jari meja tersebut 1,5 meter dan jari-jari bayangannya di lantai adalah 2,5 meter. Sebuah gelas berbentuk tabung diletakkan tepat di tengah meja. Pertanyaan nomor 9. Tinggi meja adalah 0,8 meter, tinggi lampu dari lantai adalah berapa meter? Oke, informasi yang pertama sekali kita dapatkan bahwa jari-jari meja itu adalah 1,5 dan jari-jari bayangan meja di lantai itu adalah 2,5. Kita tuliskan dulu. Ini 1,5, 2,5. Kemudian tinggi meja dari lantai itu 0,8 ya. Ini informasi dari soal ya, tinggi meja. Kemudian yang ditanyakan itu tinggi lampu dari lantai. Saya misalkan aja tinggi lampu dari meja itu sebagai X ya. Maka kita cukup perhatikan segitiga ini. Nah, ini segitiganya kan terdapat dua buah segitiga yang saling sebangun. Tinggi lampu dari meja itu X berbanding tinggi lampu dari lantai. Tinggi lampu dari lantai berarti kan X ditambah dengan 0,8. Nah, kita bikin X ditambah 0,8. Sama dengan jari-jari meja 1,5 itu berbanding dengan jari-jari bayangan, yaitu 2,5. Oke. Ini kita bisa mampus tewas mati habis ya. 1,5 ini anggaplah 15 ya. Kalau kali 10 kan jadi 15 per 25. Sama-sama dibagi 5, ini jadi 3. Dibagi 5, ini jadi 5. Tinggal dikalikan silang aja ya. Dikalikan silang, ini jadilah 5X sama dengan 3 dikalikan dengan X ditambah 0,8. 5X sama dengan, itu 3X ditambah dengan 2,4 ya. 5X dikurang dengan 3X jadi 2X, itu sama dengan 2,4. Sehingga nilai X diperoleh 2,4 kalau dibagi 2 itu 1,2. Satuannya itu dalam meter gitu ya. Nah, itu 1,2 kan tinggi lampu dari meja. Maka tinggi lampu dari lantai, nah, tinggi lampu, tapi tinggi lampu aja kan, tinggi lampu kalau dari yang dimaksud tinggi lampu ya dari lantai, dari dasar kan, sama dengan 0,8 ditambah dengan 1,2 itu diperoleh 2 meter ya. 2 meter opsi jawabannya adalah yang C. Yuhu. Nomor 10, misalkan tinggi lampu 2,5 meter dan tinggi gelas 10 cm. Perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangan di meja adalah 1 banding berapa ya. Jadi kita fokus pada meja. Ini kemudian gelas, di mana diketahui bahwa ketinggian gelasnya itu adalah 10 cm ataupun 0,1 meter ya. Kemudian kita bisa nyatakan ini. Nah, ini sebagai garis bayangan gelas. Bagian atas gelas ini memiliki jari-jari, saya nyatakan R1, dan bagian bayangan gelas saya nyatakan jari-jarinya sebagai R2. Luas permukaan bagian atas saya nyatakan sebagai L1, luas permukaan bayangan gelas itu saya nyatakan sebagai L2. Luas bagian atas gelas kan berupa lingkaran ya. Luas lingkaran dirumuskan pi R kuadrat. Jadi saya tuliskan aja pi R1 kuadrat dibandingkan dengan pi R2 kuadrat. Pi-nya bisa sama-sama kita mampuskan. Yang ditanyakan di soal ini adalah 1 banding ya, 1 per. Berarti 1 dibandingkan dengan R1 banding R2 kuadrat. Ini sama juga dengan 1 per. Nah, R1 kuadrat bandingkan R2 kuadrat. Itu sama juga dengan kita tuliskan R2 dibandingkan dengan R1 yang dikuadratkan ya. Karena sama-sama kuadrat, jadi kuadratnya kita keluarkan aja. Kita tulis di luar maksudnya. Oke. Gini.
Nah, kita coba lihat ukurannya. Namun sebelumnya saya coba memperbesar ilustrasi gelas dengan meja. Kedudukan gelas dengan meja saya coba perbesar demikian. Ini sebagai jari-jari bagian atas gelas yang saya nyatakan R1 dan bagian ini sebagai R2. Tinggi lampu dari gelas saya nyatakan sebagai T1, sedangkan tinggi lampu dari meja nanti saya nyatakan sebagai T2. Oke. Ini sebagai T2. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan bahwa R1 banding dengan R2, kalau R1 banding R2, atau langsung aja R2 banding R1 ya. Nah, R2 dibandingkan dengan R1 itu sama juga dengan T2, segitiga yang besar dibandingkan dengan T1. Jadi cukup kita cari perbandingan T2 banding dengan T1. Nah, ini kembali saya hapus untuk kita lihat ukuran. Disampaikan di soal ini bahwa ketinggian daripada lampu ya itu adalah 2,5 dan panjang bayangan meja juga 2,5. Kalau ini 2,5 dan ini juga 2,5, berarti segitiganya kan sama kaki ya. Kemudian meja, jari-jari mejanya ini adalah 1,5 ya. Dan kalau kita lihat perbandingan itu 1,5, maka di sini juga harus 1,5 karena dia sebangun kan harus sama kaki juga. Berarti T2-nya itu 1,5. Kalau T2 1,5 di mana ketinggian gelasnya ini adalah 0,1, berarti nilai T1-nya itu adalah 1,4. Nah, T2 banding T1, T2-nya itu 1,5, T1-nya itu adalah 1,4. Kalau atas dan bawah kita kalikan sama-sama kalikan 10 kan boleh ya, karena kita mau nyatakan dalam perbandingan, sehingga perbandingannya bisa dinyatakan dalam 15 dibandingkan dengan 14 yang dikuadratkan, teman-teman. Pilihan jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang B. Nomor 11. Misal diketahui tinggi lampu adalah 2,5 meter. Jika gelas yang semula berada di tengah meja digeser sehingga tepat berada di tepi meja. Panjang bayangan gelas di lantai adalah bla 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 meter. Nah, ini ukurannya bisa kita ambil ukuran dari soal nomor 10 tadi. Hanya yang membedakan di sini adalah posisi gelas yang awalnya di tengah itu menjadi di pinggir. Ilustrasinya ada pada bagian di samping. Kita nyatakan ukuran dulu. Ukuran meja itu jari-jarinya 1,5 meter. Kemudian bayangannya 2,5 meter. Ketinggian lampu dari meja sesuai ilustrasi pada nomor 10 tadi yaitu 1,5 ya. Kemudian ketinggian gelas itu adalah 0,1, berarti ketinggian lampu dari gelas itu adalah 1,4. Terus tinggi ini adalah 1 meter. Kita coba perbesar ilustrasi yang diberikan pada gambar di samping. Ya. Nah, seperti ini. Kalau panjang bayangan gelas yang dinyatakan sebagai X, ini 2,5 meter. Kemudian ini ada gelas. Nah, karena gelas berada tepat di pinggir meja, berarti ini 1,5, ini juga 1,5. Ya. Yang ini 1,4. Nah, ukurannya sudah ada semua ya. Ini 0,1 dan ini 1 meter. Oke. Yang kita ambil perbandingan nanti adalah bagian yang di atas ini dengan keseluruhan gitu ya. Oke, langsung aja. Bagian alasnya itu adalah X ditambah dengan 2,5 diper dengan alas meja itu adalah 1,5. Ketinggian lampu 2,5. Ketinggian lampu dari gelas itu 1,4.
Kita langsung lakukan perkalian silang. Ini ada 1,4 dikalikan dengan X ditambah dengan 2,5 sama dengan 1,5 dikalikan dengan 2,5. 1,4X ditambah dengan 2,5 dikalikan 1,4 sama dengan 2,5 dikalikan dengan 1,5. Kak, nggak dikalikan? Nggak. Kenapa? Karena 1,4X sama dengan ini sama-sama 2,5. Jadi 2,5 saya keluarkan. 2,5 dikalikan 1,5 dikurang 2,5 kali 1,4 saya tuliskan gini aja. Kan boleh ya? 1,4X sama dengan 25 cacat 2,5 ya. 2,5 dikalikan 1,5 dikurang dengan 1,4 itu adalah 0,1. Nah, di sini ya ada desimal. Sehingga saya kalikan semuanya dengan 100. Kalau dikalikan dengan 100, maka akan diperoleh 140X sama dengan ya 2,5 kalikan dengan 100 kalikan 0,1. Jadi 2,5 kali 10 ini 25, 0,1 kali 10 ini jadi 1. Sehingga diperolehlah nilai X-nya yaitu 25 dibagi dengan 140 meter. 25 dibagi dengan 140 ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 12, Ana yang tinggi badannya 150 cm berdiri di titik A yang berjarak 3 meter dari titik P. Misalkan C, ujung bayangan Ana. Kemudian Ana bergerak ke titik B yang berjarak 5 meter dari titik P. Sehingga ujung bayangan Ana sekarang adalah C aksen. Jika tinggi lampu adalah 2,5 meter dan sudut PAB 90 derajat, jarak C ke C aksen adalah berapa meter? Ya. Yang menjadi fokus kita adalah jarak C ke C aksen. Ini saya nyatakan aja sebagai A. Kemudian ketinggian lampu. Nah, kita coba lihat ketinggian lampu katanya itu adalah 2,5 meter dan ujung bayangan Ana itu adalah C. Ana berdiri pada jarak 3 meter dari titik P dengan ketinggiannya 150 cm ya. Ya. Ini 2,5 tinggi lampu, tinggi Ana 1,5, jarak Ana dengan bayangannya saya nyatakan aja sebagai X. Ya. Ini saya nyatakan P aksen dan ini sebagai A aksen. Yang pertama sekali kita punya segitiga di sini, segitiga ACA aksen. Itu sebangun dengan segitiga PCP aksen ya, PCP aksen. A ke C jaraknya X berbanding dengan P ke C. P ke C jaraknya adalah X plus 3. Sama dengan A ke A aksen jaraknya 1,5 berbanding dengan P ke P aksen 2,5. 1,5 dengan 2,5 ini sama-sama bisa dimampuskan 0,5 sehingga diperoleh 3 dengan 5. Kita bisa langsung lakukan perkalian silang untuk mendapatkan nilai X yaitu 5X sama dengan 3 dikalikan X plus 3. 5X sama dengan ya 3 kalikan X plus 3 ini menjadi 3X ditambah dengan 9 ataupun kita bisa nyatakan 2X sama dengan 9. Dari sini kita dapatkan nilai X sama dengan 9 bagi 2 4,5. Nilai X nya 4,5 yang ditanyakan itu adalah nilai A ataupun jarak C ke C aksen. Berikutnya kita punya segitiga P C aksen itu sebangun dengan segitiga PAB. Dengan perbandingannya C ke C aksen
itu sama dengan A berbanding dengan AB. AB panjangnya itu bisa ditentukan dengan Pitagoras ya, karena PAB siku-siku. Kalau PAB yang siku-siku, ini 3 dengan 5, triple Pitagoras adalah 4. Berbanding dengan 4, sama dengan P ke C ya. Kalau P ke C ini 3 ditambah 4,5 diperoleh 7,5. Berbanding dengan A ke B, bukan. P ke C itu berbanding dengan P ke A, ya. P ke A-nya 3. 7,5 dibagi dengan 3, ini diperoleh 2,5. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A sama dengan 4 dikalikan dengan 2,5, yaitu 10. Nilai A sama dengan 10 itu merupakan jarak dari C ke C aksen. Pilihan jawabannya adalah yang C. Yuhu!